Oke kawan, film dimulai dengan seorang gadis, yang bernama Lin. Lin dan ayahnya sedang bertemu dengan ibu kepala sekolah, untuk masuk di sebuah sekolah tersebut. Sebenarnya dia tidak ingin masuk ke sekolah itu, karena takut akan memberatkan ayahnya dalam biaya sekolahnya. Bahkan Lin, memperhitungkan semua perkiraan biaya yang akan ayahnya keluarkan, jika dia diterima di sekolah ini, di hadapan ibu kepala sekolah, dan ternyata ibu kepala sekolah tersebut, menginginkan Lin sekolah di sana. Bahkan dia sampai menggratiskan biaya sekolahnya, karena kegeniusan Lin, dan akhirnya Lin menerima penawaran itu. Saat Lin ingin foto untuk pendataan sekolah, dia dihampiri oleh seorang siswa, yang bernama Grace. Dia menghampiri Lin untuk merapikan penampilan Lin. Mereka pun akhirnya menjadi teman dekat. Scene pun beralih ke perpustakaan. Di sana terlihat Lin dan Grace yang sedang bercerita sambil belajar. Karena setelah itu mereka akan ada ujian di kelasnya, mereka pun berdua berbicara di perpustakaan tentang Grace yang merasa kurang pintar untuk berada di daftar prioritas sekolah itu. Bahkan dia sudah sampai les private dengan salah satu guru. Tetapi tetap saja dia tidak mengerti apapun tentang pelajaran matematika, yang membuat nilainya jelek. Sementara Lin bisa langsung tahu jawaban dari soal yang diperlihatkan oleh Grace. Grace pun membujuknya untuk mengajarinya. Bahkan dia sampai rela menyogoknya pakai sekotak susu setiap hari kepada Lin, agar dia mau jadi gurunya. Waktu pun berlalu, sampai tiba ujian, Lin langsung merasa heran, karena soalnya sama persis seperti soal latihan yang diberikan oleh Grace tadi. Lin langsung memberitahu Grace, kalau soalnya sama persis dengan yang dikasih oleh guru lesnya, karena dia tidak ingat apapun yang diajarkan oleh Lin tadi. Karena merasa kasihan, Lin pun langsung menyelesaikan ujiannya dengan cepat, dan menyalin jawabannya di sebuah penghapus kecil, dan ia langsung memberikannya kepada Grace, dengan cara yang sangat cerdik sekali. Tapi tiba-tiba, guru pengawas mengelilingi kelas, yang membuat mereka panik. Dan saat Grace mengembalikan sepatunya lagi ke Lin, dia malah menendangnya dengan salah arah, dan malah kelempar jauh. Tapi untungnya Lin mempunyai cara yang sangat cerdik, dia berinisiatif untuk langsung mengumpulkan ujiannya duluan, sambil mengambil sepatunya. Saat perhatian pengawas teralihkan oleh Lin, Grace pun dapat kesempatan untuk mengambil penghapus dari sepatunya, dan langsung menyalin jawabannya. Hal itu membuat nilai IPK-nya naik drastis. Grace pun mendapat nilai menjadi 3,87. Grace yang sangat senang langsung mengajak Lin untuk merayakannya, dan mengajaknya untuk ikut berpesta bersama dengan pacarnya Grace. Mereka pun berpesta di rumah pacarnya Grace, yang bernama Pat. Di sana banyak makanan yang enak-enak, yang membuat Lin terkejut. Pat pun berkata kepada Lin, kalau dia ingin mempunyai teman seperti Lin, yang akan meminjamkan penghapusnya saat ujian. Lin langsung menatap Grace dengan sangat kecewa, karena telah membocorkan rahasia contekan itu kepada Pat. Pat pun langsung menawarkan kepada Lin, untuk membagikan contekannya juga kepadanya, dan bilang kalau dia akan memberikan imbalan sebesar 1,2 juta per orang untuk satu pelajaran kepadanya. Lin pun langsung menghitung berapa pendapatan yang akan diterima dengan cepat, dan langsung membuat Pat semakin yakin dengan tawarannya. Scene pun beralih ke rumah Lin, di mana Lin sedang bermain piano sambil ngobrol santai dengan ayahnya. Dia bertanya kepada ayahnya, kenapa dia memindahkannya ke sekolah itu. Ayahnya bilang kalau siswa prioritas di sana bisa mendapatkan rekomendasi kampus ke luar negeri. Namun Lin bertanya lagi, apakah ayahnya tidak berpikir, kalau Lin lebih bahagia di sekolah lamanya? Namun ayahnya tidak menjawabnya, dan hanya bilang untuk tidak memainkan pianonya terlalu kencang karena itu akan mengganggu tetangga sebelah. Lalu ayahnya pun pergi. Lin pun melanjutkan untuk bermain piano, dan seketika dia langsung berpikir, bagaimana jika dia menggunakan kunci piano sebagai kode, untuk memberikan teman-temannya contekan saat ujian agar tidak ketahuan oleh guru. Lin pun akhirnya menerima tawaran Pat dan kemudian menjelaskan kepada pelanggannya bagaimana cara mendapatkan contekan dari Lin dengan sebuah kode piano yang akan Lin berikan melalui kode dari tangannya. Mereka pun langsung latihan membaca gerakan tangan Lin, dan akhirnya bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Akhirnya Lin membuka kelas piano, sebagai alih-alih untuk menyamarkan kegiatan contek-menyonteknya itu. Bahkan semakin lama, dia semakin mendapatkan banyak pelanggan, dan dengan hasil yang sudah dia peroleh, Lin berusaha menyenangkan ayahnya, dengan membelikan baju baru untuknya. Dan pada akhir semester, Lin menjadi peraih nilai tertinggi, dan disusul oleh Beng. Mereka berdua pun ikut dalam suatu lomba cerdas cermat antar sekolah. Beng yang sangat gugup pun, diledekin oleh Lin.
sampai akhirnya Beng tenang lagi. Dan pada akhirnya, mereka memenangkan lomba tersebut. Dengan pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Beng dengan lancar tanpa kendala, mereka pun diberikan berupa pujian oleh sekolah, dan sekolah menjelaskan bahwa mereka mendapatkan tawaran dari Kedutaan Besar Singapura, berupa sebuah beasiswa, murni tanpa ikatan. Namun sayangnya, hanya ada satu tiket saja, dan mereka harus bersaing. Untuk itu pun Beng dan Lin langsung agak tegang satu sama lain. Dan tak lama kemudian, Beng pun pulang ke rumahnya. Rumahnya itu merupakan sebuah tempat laundry milik keluarganya. Dia merasa kasihan kepada ibunya, yang masih mencuci baju dengan kedua tangannya. Hingga malam, karena mesin cuci mereka sudah rusak, dan Beng pun memutuskan untuk menggantikan ibunya mencuci. Sin pun kembali ke sekolah, di mana ada seorang temannya Beng, yaitu Tong. Tong meminta kepadanya untuk memberikan contekan, dan dia keceplosan kalau kode piano terlalu rumit untuk dirinya. Beng pun langsung heran, dan menanyakan kode piano itu apa. Tong pun tak menjawabnya, dan langsung menawarkan uang sebesar 1,2 juta, jika dia memberikan contekan. Namun Beng menolaknya, dan langsung pergi ke tempat ujian. Saat ujian dimulai pun, beberapa siswa terlihat mengerjakan ujiannya dengan sangat serius. Sampai-sampai Beng bertanya tentang soal ujiannya kepada guru, dan guru pun menjelaskan kalau ada 2 set soal di sana. Lin dan lainnya pun langsung panik seketika. Beng pun selesai mengerjakan soalnya, dan ternyata Beng melihat kalau Tong ingin mencontek Lin, dan berusaha memberitahukan itu dengan menjatuhkan kertas ujiannya di dekat Lin. Dan Beng langsung mengumpulkan ujiannya, bahkan dia melaporkan Tong ke pengawas ujian. Lin pun tidak terlalu memperdulikannya, karena Tong adalah pelanggannya. Teman-teman Lin berusaha memberitahukan set mana yang mereka dapat. Tong dan Grace mendapat sheet 2. Sementara Lin dan Pat mendapat set 1. Tak lama kemudian, Lin langsung memberikan kunci jawaban untuk set 1, dan Pat langsung memberikan aba-aba untuk teman-temannya, yang ada di set 1. Setelah Lin memberitahu semua jawabannya, mereka yang di set 1 langsung mengumpulkan ujiannya. Bersamaan melihat ada kesempatan, Lin langsung bertukar kertas soalnya dengan Tong, yang mendapat set 2, dan ia pun berhasil mengerjakan ujiannya dalam waktu 15 menit. Dengan sisa waktu 5 menit, Lin berusaha untuk memberitahu jawabannya ke teman-temannya, namun tiba-tiba, waktu sudah habis, dan Pak Pengawas langsung mengambil kertas ujian para siswa. Dan untungnya Lin berhasil memberikan semua jawabannya sebelum Pak Pengawas merebut lembar ujian itu. Setelah ujian selesai, tiba-tiba Lin dipanggil oleh Pak Pengawas, dan dia sempat panik juga. Tapi untungnya, dia hanya lupa menulis namanya saja. Tak lama kemudian, ada pengumuman kalau Lin dan Tong dipanggil ke ruang kepala sekolah, dan ternyata, Beng mengadu kalau Tong mencontek kepada Lin. Si pengawas pun datang dan bilang kalau kertas ujian mereka itu berbeda, dan tak lama kemudian, kepala sekolah menemukan hitungan jawaban yang seharusnya tidak ada di set Lin. Pada kertas soal Lin, di luar ruangan kepala sekolah, Grace berdoa, supaya mereka tidak ketahuan. Pat yang tadinya santai-santai saja, dia langsung ikut berdoa juga. Sewaktu melihat Lin keluar ruangan dengan panik, akhirnya orang tua Lin dipanggil oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah menanyakan kenapa Lin melakukan itu. Namun tiba-tiba, Beng masuk ke ruangan kepala sekolah, dan berkata, kalau dia melakukannya karena uang, karena Beng sempat ditawarkan juga oleh Tong, untuk memberinya contekan dan akan dibayar 1,2 juta. Si Beng pun meminta supaya teman-temannya melakukan ujian ulang. Lin pun hampir saja dikeluarkan dari sekolah. Namun sebagai hukumannya beasiswa Lin akhirnya dicabut. Lin pun hanya tertawa karena bukan dia saja yang melakukan kecurangan. Karena dia juga tahu bahwa ayahnya membayar uang agar bisa masuk ke sekolah ini, mereka pun berdebat sampai akhirnya ayahnya pun menghentikannya, dengan dia bilang akan mengurus sisa biayanya. Dan kepala sekolah bilang, kalau dia akan membiarkannya, tetapi Lin dikeluarkan dari beasiswa di Singapura, dan menurutnya Beng lebih pantas untuk mendapatkannya. Lin dan ayahnya pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya pun langsung marah ke Lin karena dia merasa kecewa kepada anaknya. Dia bahkan melepas baju pemberian Lin, dan meminta Lin untuk mengembalikan uang ke teman-temannya. Dan singkat cerita, mereka telah berada di kelas 12. Di sana Grace sedang akting meminum minuman bersoda, dan dia menanyakan Lin, bagaimana aktingnya untuk sebuah brand. Lin pun bertanya juga bagaimana kabarmu Grace, dan apakah dia bisa bertahan di semester ini.
Grace bilang kalau dia dan Pat mempunyai hal lain yang diperjuangkan. Scene pun beralih ke Grace, Pat dan kedua orang tuanya Pat, yang sedang berkumpul di meja makan. Kedua orang tua Pat berterima kasih kepada Grace, karena mereka merasa, sejak Pat berpacaran dengan Grace, nilai Pat meningkat tinggi, dan berencana untuk mengirim Pat kuliah di Boston. Bahkan orang tua Pat meminta Grace untuk ikut kuliah yang sama dengan Pat di sana, agar nilainya Pat tidak turun, dan di mana Grace meminta kepada Lynn untuk membantunya untuk sekali lagi. Dia sebenarnya tidak enak untuk meminta hal ini kepada Lynn, tetapi dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Lalu Grace menjelaskan bahwa Pat akan rela membayarnya 250 juta jika Lynn mau membantunya dalam ujian di STIC. แค่นี้ก็สวยมากแล้วอะเกรซ Lynn pun pergi ke hotel tempat Pat berada. Dia ingin menolak permintaan Pat, tetapi dia tidak sengaja mendengar orang asing di sebelah yang sedang menelpon anaknya di beda negara. Lynn pun menyadari kalau ada perbedaan waktu di setiap negara, dan akhirnya dia mendapatkan ide. Untuk itu, Lynn pun akhirnya menerima permintaan Pat, dan menjelaskan ke Pat dan Grace kalau dia akan mengambil ujiannya di Sydney, yang lebih cepat 4 jam dari waktu di sana. Jadi dia akan menyelesaikan ujiannya lebih dulu, dan memberikan jawabannya kepada mereka, sebelum ujian di tempat mereka dimulai. Bahkan mereka mempunyai rencana lain, yaitu untuk bisa menjual jawabannya itu ke orang lain, dan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak nantinya. Oke kawan, Lynn pun ternyata melakukan ini, supaya dia bisa berkuliah di luar negeri, sesuai yang ayahnya inginkan. Tetapi Pat merasa ada satu masalah, yaitu bagaimana Lynn bisa membawa jawabannya keluar ruangan. Lynn bilang kalau dia akan menghafalnya, tapi dia hanya bisa menghafal setengahnya, dan untuk setengahnya lagi dia mempunyai rencana untuk mengajak satu orang lagi. Tapi orang itu belum tentu mau ikut dengannya. Scene pun beralih ke bank, di mana dia sedang mengantar pesanan laundry dari rumahnya, dan saat mengantarkan laundry, tiba-tiba dia dicegat dan diserang oleh beberapa orang, hingga pingsan, dan begitu dia tersadar, dia ternyata sudah berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Kembali ke Lynn, di mana mereka sedang merencanakan aksi contek-mencontek mereka. Lynn bilang kalau mereka harus mencari setidaknya 30 pelanggan, karena kalau lebih dari itu akan berbahaya, dan kalau kurang dari itu, tidak akan sepadan. Tong langsung memberitahu kalau ada 30 orang di tempat lesnya, dan mencoba mengajaknya, dan dia pun diperingati kalau rahasia ini jangan sampai bocor, terutama oleh Bank. Tong pun bilang santai aja, karena Bank abis kena masalah, jadi dia tidak akan mikirin hal yang seperti ini, dan dia juga tidak bisa mengikuti ujian untuk beasiswanya. Waktu pun berganti, Pat yang sedang presentasi ke para pelanggannya, tentang rencana mereka di mana dia akan memberikan jawabannya di barcode pensil, agar semua pelanggan bisa membacanya dengan mudah, dan tidak akan dicurigai, karena hanya itu yang boleh dibawa ke ruangan ujian. Dia juga menjelaskan kalau mereka akan meninggalkan tempat percetakan pensil jam 7.30, dan akan disediakan ojek online agar tidak terlambat. Ia juga mengingatkan kembali, kalau apa yang mereka lakukan, adalah sebuah rahasia, dan ia pun menyemangati para pelanggannya dan para pelanggan pun bersorak-sorai atas pidato Pat. Waktu pun berganti, Lynn yang sedang mengunjungi Bank, menyampaikan keprihatinannya karena Bank tidak mendapat beasiswanya. Lalu Lynn mengajak Bank dalam rencananya, tetapi Bank yang terlalu idealis itu awalnya menolak. Setelah itu pun Lynn berkata, meskipun Bank tidak curang, tetapi dia tetap saja dicurangi oleh kehidupan ini. Lynn pun langsung memberikan alamat Grace, yang merupakan sebuah tempat percetakan, dan memberitahu Bank untuk ke sana. Jika dia berubah pikiran, lalu Lynn pun pergi. Akhirnya Bank pergi ke tempat Grace, dan memutuskan untuk bergabung. Lynn pun menjelaskan rencana mereka. Dia bahkan sampai memalsukan sebuah dokumen perlombaan, untuk mendapatkan surat izin ayahnya, dan berbohong kepada ayahnya. Selanjutnya mereka latihan menghafal semua jawaban mereka, dan merencanakan bagaimana mereka mendapatkan waktu untuk mengirim jawaban. Sebelum berangkat, mereka bahkan menyiapkan sebuah taktik, dan berlatih jika salah satu dari mereka ada yang tertangkap basah, dan mereka semua diinterogasi saat ditanyai. Bagaimana jika Bank tertangkap? Pat tidak sengaja mengatakan kalau Bank pernah dipukuli dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bank pun langsung menyadari itu, dan ia pun langsung marah, dan menyerang Pat sampai akhirnya Pat meminta maaf, agar Bank tidak mundur dari rencana ini. Bank malah tetap pergi dari tempat itu. Bahkan Lynn juga ingin mundur, karena kejadian ini dan marah ke Grace, sampai-sampai Grace meminta maaf kepadanya. Tetapi, di saat di perjalanan,
Ternyata Beng berubah pikiran dan kembali, karena sudah tidak ada pilihan untuknya. Lin yang awalnya ingin mundur pun, tidak jadi juga, karena awalnya dia yang mengajak Beng dan dipukuli karena rencananya. Akhirnya mereka berdua pun langsung pergi ke Sydney sesuai rencana. Oke kawan, hari untuk tes pun akhirnya tiba, dan di jalan mereka mendengar kalau pengawasan tahun ini sangat-sangat ketat, karena tahun kemarin terdapat kebocoran soal. Saat sampai, mereka pun langsung menyembunyikan HP mereka di toilet duduk, dan langsung mengerjakan ujian mereka dengan cepat, dan menghafal semua jawabannya dalam waktu 5 menit. Starting now. Setelah itu mereka langsung ke toilet, untuk mengirimkan jawaban mereka melalui HP yang sudah siap di tempat mereka. Para pelanggan dan tukang ojek pun sudah standby di tempat Grace sejak pagi. Namun, saat mengetik jawabannya, Beng ternyata mempunyai ide baru, dan tidak mengirimkan jawabannya. Tapi dia meminta bagiannya ditambah lagi, karena dia tidak mau dipukuli secara gratis. Pat langsung marah karena itu, tapi Grace langsung mengirimkan uangnya supaya Beng, dan caranya pun ternyata berhasil. Beng pun langsung mengirimkan jawabannya. Pat dan Grace langsung berusaha mencetak pensil secepat mungkin. Sementara Lin dan Beng langsung meneruskan ujian mereka. Lalu ketika Lin ingin ke toilet kembali untuk memberikan jawabannya lagi, ternyata di sana sudah banyak yang antri di toilet wanita itu. Sementara Beng di toilet pria, ia sedang ditunggu oleh pengawas yang mencurigainya di depan toilet. Di sana ia langsung panik dan malah melakukan sebuah ketululan, yaitu ia tidak sengaja menghancurkan penutup toilet tersebut dan semakin dicurigai. Karena keadaan semakin panik, itu membuatnya melakukan tindakan bodoh lagi, yaitu mencoba membuang HP-nya melalui lubang WC itu. Suasana jadi semakin tegang, dan akhirnya pintu toilet Beng pun didobrak oleh pengawas. Sementara di toilet sebelah, Lin yang bahkan belum sempat mengirim jawabannya, sudah dihampiri oleh pengawas, karena ujiannya akan segera dimulai. Saat keluar toilet, Lin melihat kalau Beng sedang diinterogasi oleh pengawas. Untungnya dia membawa HP-nya dan bisa menyembunyikannya di dispenser. Dia pun langsung melanjutkan ujiannya, karena Lin tadi belum sempat mengirim jawaban. Ia pun akhirnya mencatat terlebih dahulu jawaban yang belum dikirim. Agar tidak lupa, dia pun semakin panik, karena harus menghafal semua jawabannya, termasuk dengan jawaban ujian yang baru. Untungnya dia teringat dengan kode piano miliknya, dan menjadikan kunci jawaban itu menjadi sebuah lagu di kepalanya. Para pelanggan sudah panik dan kesal, karena mereka belum mendapatkan jawabannya juga, dan Lin juga semakin sakit kepalanya, karena dia harus menghafal jawaban dari bagian Beng juga. Akhirnya Lin mempunyai ide untuk pura-pura sakit dan muntah dengan memasukkan pensil ke mulutnya agar dia bisa keluar dengan cepat dan bisa memberikan jawaban secepatnya. Ia pun akhirnya pergi dari kelas itu, walaupun pengawas bilang kalau dia pergi akan didiskualifikasi, tapi dia tetap tidak memperdulikannya. Dia pun akhirnya keluar dari ruangan itu, dan tidak lupa mengambil HP yang disembunyikan di dispenser. Namun karena Lin yang tiba-tiba pergi, dia pun dicurigai oleh petugas, dan dicari sama pengawas. Sementara di tempat lain, ayahnya Lin hampir mengetahui semuanya, karena dia tiba-tiba pergi ke tempatnya Grace, yang alamatnya tertera di surat yang diberikan oleh Lin. Beralih ke Lin, Lin pun berusaha cepat-cepat pergi dari Pak Pengawas, sambil berusaha mengirimkan jawabannya. I'm out. Dan di tempat Pat dan Grace berada, ayahnya Lin sudah tiba di sana, dan dia langsung menanyakan apa yang sedang terjadi kepada putrinya. Untungnya Pat dan Grace berhasil membohongi ayahnya Lin, dan bilang kalau Lin sedang berkencan di Sydney bersama Beng, dan akhirnya ayahnya pun percaya. Lalu dia pergi tanpa bertanya lagi. Lin akhirnya berhasil mengirimkan jawabannya yang hanya sebagian saja, walaupun HP-nya sempat jatuh dan tombol send-nya error, untungnya masih bisa terkirim, sebelum kelihatan sama bapak pengawas itu. Sementara Tong menenangkan para pelanggan yang meminta mereka untuk cepat memberikan jawabannya, karena waktunya sudah dekat. Di sana Lin tetap berusaha untuk memberikan jawaban dari sisanya, sambil menghindar dari pengawas yang sedang mengejarnya. Tak lama kemudian akhirnya Lin bisa mengirimkan semua jawabannya, sebelum tertangkap oleh pengawas. Di percetakan Grace dan Pat langsung mencetak semua jawaban ke dalam bentuk barcode di pensil, dan langsung membagikannya ke pelanggan, dan langsung berangkat ke tempat ujian. Lin pun akhirnya tertangkap oleh pengawas. Untungnya dia sempat membuang HP-nya ke tas orang lain,
Ternyata Lin hanya akan ditanya tentang Beng, yang mengaku menggunakan HP-nya dan setelah itu Lin pun diperbolehkan pergi. Lin pun bertanya kepada orang kedutaan itu, apakah yang akan terjadi kepadanya? Orang kedutaan itu bilang kalau dia akan didiskualifikasi, dan kemungkinan terburuknya dia akan di blacklist dari STIC selamanya. Akhirnya Lin dan Beng pun berpisah di kedutaan, dan Lin pun pulang duluan. Sesampainya di bandara, Lin disambut oleh Grace dan Pat. Namun Lin menyambutnya dengan wajah yang sangat marah, karena dia didiskualifikasi dari ujian, dan dia berubah pikiran, dengan tidak jadi mengikuti mereka kuliah di luar negeri. Grace dan Pat pun langsung panik, karena jika tidak ada Lin siapa lagi yang akan memberikan mereka jawaban contekan. Lin pun akhirnya menjelaskan kalau ujian di universitas itu bukanlah pilihan ganda, dan mereka pun tidak akan bisa mencontek dari Lin. Akhirnya Lin meninggalkan mereka berdua, dan pulang sendiri. Saat sampai di depan gerbang, Lin kaget ternyata dia dijemput oleh ayahnya. Dia pun langsung nangis di pelukan ayahnya. Waktu pun berganti, di mana Lin yang sedang wawancara sebagai guru, sementara teman-temannya dan pelanggannya pun telah lulus ujian. Lin juga mengakui kalau dia banyak melakukan kebodohan di masa lalunya, dan dia merasa ada orang yang lebih pantas untuk mendapatkan apa yang dikejar waktu itu. Sementara Beng dikeluarkan dari sekolah, karena ketahuan curang saat ujian bergengsi itu. Pada suatu saat, Beng menghubungi Lin agar datang ke rumahnya nanti malam. Rumahnya Bang sudah lebih bagus, dan banyak mesin cuci model baru di rumahnya untuk usaha keluarganya itu. Akhirnya Lin bertemu dengan Beng, dan dia menyuruhnya masuk di ruangan kerjanya. Ternyata tujuan Beng adalah untuk mengajak Lin bekerja sama, untuk membuat jawaban di ujian GETPAT. Lin kaget dengan rencana Beng. Lin lalu bilang kalau upah dari tes STIC kemarin masih kurang. Lin akan memberikan sedikit bagiannya, namun ternyata itu bukan hanyalah soal uang bagi Beng, tapi seberapa besar lagi yang bisa dia buat ke depannya. Dan Beng menghitung kalau mereka bisa mendapat sekitar 4,1 miliar, bahkan dengan resiko yang tidak besar, dan tidak akan dipenjara jika ketahuan. Beng pun bertanya lagi, apakah Lin akan kuliah 4 tahun untuk gaji yang tidak seberapa, sementara dia bisa menghasilkan miliaran saat ini. Namun untuk Lin tidak ada jumlah uang yang sepadan untuk itu, dan dia pun langsung ingin pergi. Tapi sebelum Lin membuka pintu, Beng mengancam Lin, kalau dia akan memberitahu semua orang, kalau Lin adalah kepala dari insiden ini. Dan dia menjamin kalau Lin akan dilarang untuk kuliah di luar negeri sepertinya. Bahkan ada kemungkinan untuk Grace dan Pat juga dibatalkan nilai ujiannya. Dan ayahnya Lin juga akan kecewa kepadanya. Namun hati kecilnya Lin mengatakan, kalau ayahnya akan memaafkannya. Dan Beng pun bilang kalau dia jatuh maka Lin juga akan jatuh bersamanya. Rencana ini akan tergantung oleh keputusan Lin. Akhirnya Lin pun langsung pergi. ใช่ทุกอย่างคือ Waktu pun berganti, di mana di suatu ruangan, Lin sedang bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Dan ternyata itu adalah wawancara Lin untuk mengakui semua perbuatannya secara resmi, dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya kawan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love